Jadi, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Arsenata dengan NPM 24570511011. Dan kali ini itu saya bakalan ngerjain studi kasus dari mata kuliah TBO yang nomor 9, yaitu ngekonversi bilangan desimal menuju bilangan biner atau 0 dan juga 1. Nah, pada kasus ini tuh kita diminta buat ngebuat mesin otomata yang dapat menerima input dari desimal, kemudian diproses dan akan dikeluarkan dalam bentuk output, yaitu representasi dari biner itu sendiri. Nah, tujuan dari ini adalah menunjukkan bagaimana proses konversi numerik yang dimodelkan menggunakan teori otomata. Inti masalah dari studi kasus inti masalah dari studi kasus ini adalah desimal adalah basis 10, maaf. Nah, desimal itu hanya bisa menerima inputan 0 dan juga sampai 9. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara di biner adalah basis 2. Jadi dia hanya bisa menerima inputan 1 dan juga 0. Nah, dan komputer yang kita gunakan sehari-hari hanya menerima inputan biner, yaitu hanya menerima inputan 0 dan juga 1. Cara memprosesnya dianya. Nah, maka dari desimal ke biner itu butuh konversi pembagian berulang yang menggunakan angka 2. Nah, buat langkah-langkahnya sendiri itu ada kayak metode konversinya nih, perulang. Angka dari n atau desimal itu akan dibagi 2. Dan sisa dari 2 ini hanyalah 1 dan juga 0. Jadi misalkan 1 nih kayak 25 dibagi 1 atau mungkin 40 dibagi 2. Sisanya kan 0. 0 ini akan masuk ke angka pertama. Kemudian dibagi lagi 20 dibagi 2, 10. Akan dimasuk ke angka kedua, dan gitu terus sampai di ujungnya, sampai habis. Nah, jadi untuk contohnya itu buat angka sendiri itu ambil angka desimal n, bagi dengan 2, simpan pembagiannya, update nilai n-nya atau hasil pembagiannya, ulangi sampai n itu sama dengan 0. Kemudian disusun dari bawah ke atas untuk mendapatkan hasil binernya. Kayak contohnya konversi ke biner 25 ke biner. Karena 25 itu desimal, kita harus konversinya ke biner kan. 25 dibagi 2, hasilnya ada 12. Dan 12 artinya sisa 1 dari 13 kan. Karena 25 ini nggak bisa dibagi 12, nggak bisa dibagi 2. Angka yang paling mendekatinya adalah 13 dan 12 yang kita pakai dan satunya itu disimpan. Kemudian kita ulangi terus sampai akhirnya habis. Jadi 12 dibagi 2, sisanya hasilnya 6, kemudian sisanya 0. 6 dibagi 2, hasilnya 3, sisanya 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. Kemudian dibagi lagi 1 bagi 2 adalah nggak bisa, jadi 0, sisanya 1. Nah, kemudian desimal ini kita susun dari angka paling bawah. Jadi 1, 1, 0, 0, 1. Nah, jadi angka 25 desimalnya sama dengan 11001 biner. Nah, contoh lainnya adalah misalkan kita punya kayak angka operasinya mungkin 30. 30 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 15. Sisanya 0. Kemudian 15 dibagi 2 hasilnya 14 hasilnya adalah 7, sisanya 1. Kemudian dibagi lagi sampai habis. 7 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 7 dibagi 2 hasilnya sama 3, sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Dan 1 dibagi 0 dibagi 2 sama dengan 1 karena nggak bisa kan. Jadi 0, jadi sisanya 1. Jadi hasil biner dari 30 adalah 1110. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk permodelan dengan teori otomata sendiri adalah karena pemprosesnya itu melibatkan perhitungan berulang. Jadi itu bakal melibatkan perhitungan berulang, kemudian menyimpan sisa pembagian dan juga akan mengoutputkan hasilnya dari yang terbalik, dari yang bawah sampai ke atas. Kemudian maka dari itu yang paling masuk akal adalah Pusdown Automata atau PDA. Karena PDA punya stack bisa menyimpan sisa pembagian LIFO sama seperti penyusunan hasil binar. Struktur PDA itu adalah input bilangan desimal misalnya 25, kemudian diproses
dibagi simpan ke stack, kemudian akhirnya itu di pub stack atau dikeluarkan binar. Itu dari pub stack bakalan dikeluarin ke binar. Kemudian ada mesin Turing yang paling ideal karena mesin Turing itu bisa melakukan operasi matematika ya ini kemudian menyimpan data di tape, kemudian membalikan urutan output. Kemudian juga sederhana mesin Turing yaitu key 0 membaca input, key diff melakukan pembagian, key store buat menyimpan sisa, dan juga key reverse buat ngebalikin hasil, dan juga key accept itu buat selesaiin dari ini sendiri. Nah, buat flowchartnya sendiri biar simpelnya itu gimana, jadi kurang lebih urutannya bakalan kayak gini. Itu bakalan di start, kemudian dari start itu bakalan masuk ke namanya input desimal atau input nilai n. Dari n ini bakalan, selama n itu lebih dari 0, itu bakal dibagi dengan 2, dan sisa dari hasil pembagian ini bakal disimpan di kanan atau disimpan. Kemudian dibagi terus sampai habis, dan itu diurutin dari awal, di reverse dari paling bawah ke atas, dan juga baru hasilnya dikeluarkan. Itu selesai. Nah, kesimpulan hasil akhir dari studi case nomor 9 adalah konversi ke binar bisa dimodelkan dengan otomata karena prosesnya konversi desimal ke binar bisa dimodelkan dengan otomata karena prosesnya berulang dan sistematis. PDA dan mesin Turing adalah model terbaik karena membutuhkan memori untuk menyimpan hasil pembagian, dan juga proses perhitungannya sangat mudah dijelaskan di video menggunakan table dan flowchart. Jadi lebih enak dari sini. Mungkin untuk video saya yang studi case 9 cukup sampai sini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sebelumnya.